Salam dan selamat datang ke Kebaktian BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus di atas pimpinan dan pemeliharaannya kepada kita semua, terutamanya dalam keadaan kita sedang dalam pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang hampir 8 minggu sehingga ke hari ini ataupun 54 hari. Harapan saya supaya jemaat Tuhan tetap bertenang dan memandang kepada Tuhan Yesus serta berusaha mematuhi PKP yang sedang berkuat kuasa demi kesejahteraan kita bersama. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita menyerah kepada Tuhan kebaktian kita pada pagi ini ke dalam tangannya supaya sepanjang kita mengadakan ibadah pagi ini adalah di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, pada pagi ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu sepanjang masa yang telah berlalu sehingga ke hari ini. Saat ini kami semua menyatukan hati kami, memohon ampun di atas segala pelanggaran kami yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami mohon suci kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan layak untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami memohon urapan khusus untuk hamba-Mu yang akan menjadi penyampai firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh mengubah setiap hati kami untuk lebih taat dan setia kepada-Mu sehingga hari kedatangan-Mu. Biarlah kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, yang hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang mengikuti ibadah ini pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dimanapun kita berada, mari bersama-sama dengan kami menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah habis buat setiap
dengan iman kami mau menyatakan padamu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bersekutu di gedung gereja, tapi kita ada bersama-sama di tempat kita masing-masing. Saya begitu bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini saya senang karena dapat bersama membawa firman Tuhan kepada kita. Oke, firman Tuhan yang kita bawa pada pagi hari ini yang kita ambil daripada
Kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saudara-saudari, daripada firman Tuhan ini kita angkat sebuah tema untuk kita pada pagi hari ini, ialah keluar dari batra. Batra adalah sebuah perahu besar dibuat oleh Nuh ikut petunjuk Allah untuk menyelamatkan keluarganya serta binatang-binatang berpasang-pasang tertolong dari batra itu. Batra itu juga merupakan tempat penyimpanan yang terapung, dan batra itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus, jalan keselamatan satu-satunya dari murka Allah. Nah, Alkitab berkata bahwa pada suatu masa dahulu ada air bah. Air bah ini berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Kurang lebih 4 atau 5 bulan. Nuh serta keluarga dan berjenis-jenis binatang duduk dalam batra begitu lama. Kalau dikira semua harinya mungkin lebih lama lagi. Setelah air bah surut, maka batra itu dari 40 hari lagi baru Nuh buka tingkap. Nuh melepaskan seekor burung gagak. Burung itu tidak kembali ke kapal, melainkan terus terbang kian kemari sampai air banjir sudah surut sama sekali. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati, tetapi karena air masih menutupi seluruh muka bumi, burung merpati itu tidak menemukan tempat untuk hinggap. Maka kembalilah ia ke batra itu. Nuh mengulurkan tangannya lalu membawa burung itu ke dalam batra. Tunggu lagi 7 hari lagi, kemudian dilepaskan burung merpati itu semula. Burung itu kembali serta membawa sehelai daun zaitun
yang segar pada parunya. Dari sanalah Nuh tahu bahwa air itu sudah surut. Tunggu 7 hari lagi, melepaskan burung merpati itu lagi. Burung itu tidak kembali. Selepas itu Nuh membuka tutup batra. Saudara, begitu lama Nuh serta keluarga duduk dalam batra menunggu bumi jadi kering. Kita berapa hari saja di dalam rumah karena PKP ini. Itu pun tidak juga kita terus duduk dalam rumah, tapi kita ada keluar juga beberapa masa. Allah berfirman kepada Nuh, "Keluarlah dari batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang bersama-sama dengan engkau." Saudara-saudari, mengenai Nuh keluar dari batra itu, pada beberapa hal yang perlu dipelajari atau kita perhatikan bagi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama ialah bersabar menantikan waktu Allah. Kita perlu bersabar menantikan waktu Tuhan. Kita lihat di dalam pembacaan ini bahwa Nuh dan keluarga begitu lama duduk dalam batra. Dikatakan selama 150 hari mereka sabar menanti waktu Allah menyuruh mereka keluar dari batra. Sebab mereka tahu bahwa pada waktu Allah menyuruh mereka masuk dalam batra, dan begitu juga mereka menanti waktu Allah menyuruh mereka keluar dari batra. Melalui pembacaan ini kita sadar bahwa ada waktu Tuhan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Alkitab berkata, segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Segala waktu ditentukan oleh Allah dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Waktu keluar dari batra, Nuh serta keluarga, bahkan binatang-binatang dalam batra itu menanti waktu Tuhan bagi mereka untuk keluar. Artinya, ada waktu Tuhan bagi umatnya. Yesus mengatakan kepada ibunya, saatku belum tiba. Itu dikatakan oleh Yesus kepada ibunya ketika ibunya pergi minta supaya dia menolong orang yang kawin di negeri Kana di Galilea. Saudara, ini sangat penting kita amalkan di dalam kehidupan kita sebagai umat ketebusan Tuhan. Waktu kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita harus menantikan waktu Tuhan bagi kita di dalam hidup ini. Mungkin waktu itu, waktu kita menghadapi sesuatu masalah, kita telah mendoakannya, tetapi kita belum dilepaskan atau doa kita belum dijawab. Kita perlu bersabar menantikan waktu Tuhan bagi kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Daripada surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar ikut perintah Tuhan. Walaupun Nuh serta keluarga telah merasa bosan duduk dalam batra begitu lama dan air bah pun sudah surut atau tanah sudah kering, dia tidak mau keluar tanpa ada perintah Allah atau perintah dari Tuhan untuk menyuruh mereka keluar. Perintah Allah sangat penting didengar oleh Nuh, baik sebelum air bah maupun sesudah air bah.
Nuh mau melakukan segala sesuatu tepat seperti perintah Allah kepadanya. Kita lihat itu dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22. Perintah Allah lebih diutamakan dari segala yang lainnya. Sebab ikut atau turut perintah Allah adalah jalan untuk diselamatkan dari murka Allah. Nuh serta keluarga diselamatkan karena dia ikut melakukan segala apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh membangun batra itu berdasarkan perintah Allah. Ia pun telah masuk ke dalam dan tinggal di dalam batra itu selama berhari-hari karena mentaati kehendak Allah. Maka untuk keluar dari batra itu pun ia harus menantikan firman Tuhan. Nah, menurut sebuah tafsiran mengatakan bahwa Nuh berada di dalam batra itu sebagai tawanan selama 1 tahun 10 hari. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita harus keluar atau bebas ikut firman Tuhan. Sangat penting bagi kita mengutamakan firman Tuhan menjadi dasar jalan keluar bagi kehidupan keluarga kita. Bila kita bebas selepas COVID-19 ini nanti, kita perlu menantikan Tuhan dan mendengar perintah Tuhan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, mendirikan mezbah bagi Allah. Nuh, dia mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Selepas dia keluar dari batra, dia membangun sebuah batra. Jadi itu yang dibuat oleh Nuh pada ketika itu. Batra Nuh mendirikan sebuah batra bagi Allah. Jadi itu yang kita lihat. Arti batra di sini adalah tempat yang disucikan untuk Allah. Awalnya mezbah adalah tempat mempersembahkan korban bakaran sekaligus sebagai tempat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, pendiri mezbah ada hubungan rapat atau akrab dengan Tuhan. Nuh mendirikan mezbah sebagai respon syukur dan terima kasihnya kepada Allah. Mezbah tersebut bukan usaha Nuh untuk membujuk Allah agar menyingkir atau menjauhkan murkanya, seperti yang banyak dipahami di dalam agama-agama manusia tentang korban-korban. Mezbah itu justru adalah ungkapan syukur Nuh atas inisiatif atau daya usaha Allah dalam menghukum maupun menyelamatkan dalam dunia ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apabila kita sudah keluar dan bebas atau sudah selamat daripada sesuatu masalah atau musibah dalam hidup kita, kita sudah masuk suatu hidup yang baru. Kita harus mulai mendirikan mezbah bagi Allah dalam hidup kita maupun di dalam keluarga kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah tahu bahwa Allah menghukum dan menyelamatkan. Jadi itu yang ketiga. Yang seterusnya, memberi kepada Tuhan persembahan yang tidak haram. Jadi ini perlu kita perhatikan. Apa-apa yang kita memberi kepada Tuhan, kita memberi yang tidak haram dan kita beri yang halal. Jadi kita lihat dalam firman ini, setelah Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu bagi Tuhan.
dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Kita lihat bagaimana Nuh memilih dengan seksama hewan-hewan yang akan dia jadikan korban bakaran. Nuh tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan ia memilih yang tidak haram. Artinya Nuh memilih sesuatu perkara yang tidak dilarang. Itu yang dipersembahkannya bagi Tuhan. Tentu kita mengakui diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana adakah teladan Nuh ini mewarnai sikap hidup kita dan tindakan kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mematuhi Allah meskipun perintah Allah terdengar tidak masuk akal kepada kita? Mari kita merespon kasih Allah dengan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nuh di sini saudara hanya mempersembahkan binatang-binatang yang halal bagi Tuhan atau yang diperbolehkan. Boleh dikatakan yang terbaik itu yang dipersembahkan Nuh kepada Tuhan. Nah saudara, apabila kita mengakui kita seorang yang benar telah percaya kepada Tuhan dan telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memilih sesuatu yang tidak haram dan hanya memilih yang halal kita persembahkan bagi Tuhan kita. Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Persembahkanlah bagi Tuhan apapun yang dipersembahkan, pilihlah yang terbaik. Yang seterusnya, persembahkan yang harum bagi Allah. Jadi apabila Nuh telah mempersembahkan persembahan korban bakaran kepada Tuhan, jadi Tuhan menerimanya. Jadi itu bau harum kepada Tuhan. Itu sebabnya persembahkan persembahan yang harum bagi Allah. Persembahan yang harum bagi Allah di sini ialah persembahan korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nuh. Apa persembahan yang harum bagi Allah? Ialah korban yang tidak bercacat, tetapi yang baik. Persembahan yang tidak haram atau cacat atau yang halal, tiada celah, sangat menyenangkan hati Tuhan. Bau harum kurban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, karena hati Tuhan sangat senang. Maka ia berkata di dalam hatinya, aku tak akan lagi mengutuk dunia ini karena perbuatan manusia. Aku tahu bahwa sejak masa mudanya pikirannya manusia yang itu jahat. Aku tak akan pernah lagi membinasakan segala makhluk yang hidup seperti yang baru kulakukan ini. Saudara-saudari, persembahan yang bau harum yang dipersembahkan di hadirat Allah adalah menghadirkan pengampunan Allah atau anugerah kepada manusia apabila ianya melakukan perkara itu. Oleh sebab itu, berilah persembahan yang bau harum kepada Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi yang terakhir yang kita lihat di sini ialah keluar, tambahkan jemaat bagi Tuhan. Itu yang kita lihat daripada firman Allah ini. Allah berkata kepada Nuh, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 17. Allah mau supaya umatnya berkeriapan di bumi atau berhimpun banyak-banyak di bumi ini. Jadi itu kehendak Tuhan. Berkembang biak
artinya bertambah-tambah atau beranak cucu. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Bertambah banyak, penuhilah bumi ini. Tuhan mau supaya kita penuhi bumi ini. Nah, rupanya di sini Allah mau supaya mereka yang ada pada waktu itu bertambah lagi, sebab mereka sudah sangat sedikit. Allah mau supaya menambahkan mereka itu dengan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sebenarnya Allah mau supaya orang yang telah diselamatkan melahirkan orang yang selamat juga. Menurut ayat ini, Allah tidak mau mereka beranak cucu, orang yang akan binasa, tetapi orang yang hidup akrab dengan Allah seperti Nuh sendiri. Saudara, itulah kehendak Tuhan. Satu cara untuk menambah jemaat Tuhan ialah melalui pemberitaan Injil. Yesus berkata kepada muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dalam Markus 16 ayat 15. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Allah suruh kita keluar, tambahkan jemaat Tuhan. Kita pergi memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apabila kita keluar dari COVID-19 ini nanti, perlu kita keluar memberitakan Injil Tuhan supaya menambahkan jumlah anak Tuhan seperti yang dikatakan dalam firman ini. Nah, saudara yang kekasih, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus menyuruh umatnya keluar dari Batra, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang kita buat seperti dalam firman ini tadi. Yang pertama, kita perlu bersabar menanti waktu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarlah ikut perintah Tuhan. Bila kita keluar, apa yang Tuhan mau, itu yang kita buat. Yang ketiga, mendirikan mesbah bagi Tuhan, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi keluarga kita. Kita perlu mendirikan mesbah bagi Tuhan di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, bahkan untuk kita pribadi. Yang seterusnya, memberi kepada Tuhan persembahan yang tidak haram. Kita pilih apa saja yang kita buat untuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita pilih yang terbaik, yang tidak haram. Jadi itu yang dikatakan firman Tuhan. Seterusnya, persembahkan yang bau harum bagi Allah. Apa yang kita buat untuk Tuhan, baik kita menyanyi di depan gereja, baik kita main musik, maupun apa saja yang kita buat, kita persembahkan yang bau harum kepada Tuhan. Begitu juga apa yang kita beri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, keluar, tambahkan jemaat Tuhan dengan orang yang bertobat. Itu satu kehendak Tuhan bagi kita. Bila kita keluar, ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, kita keluar, kita menambahkan jumlah jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Oke, mari kita berdoa, kita mohon supaya Tuhan memberkati kita. Dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa di sorga, kami telah melihat firman-Mu pada hari ini, yang mengajar kami bagaimana Nuh serta keluarganya keluar dari Batra. Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami lewat firman ini, supaya kami melakukannya ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami, beri kepada kami kesabaran menantikan waktu-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada waktu bagi kami setiap orang. Dalam apapun Tuhan kami percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami buat, kami melakukannya ikut perintah Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan supaya kami mengutamakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, setiap orang, setiap keluarga, supaya kami dapat mendirikan mesbah bagi-Mu Tuhan di setiap keluarga kami,
dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan tolong kami supaya kami dapat memberi kepadamu yang tidak haram kepada Tuhan, atau yang terbaik kepada Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan supaya kami dapat memberi persembahan yang bau harum kepada Engkau. Apapun yang kami buat, biarlah kami melakukannya dengan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga mau supaya kami mengembangkan pelayanan Tuhan di bumi ini, menambahkan jumlah orang yang bertobat, orang yang percaya kepadamu, dengan cara kami memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada orang yang belum kenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.